Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Satu nomor lama sekali dari Whitney Houston mengingatkan kita tentang cinta. Dan lagu ini sangat kental sekali dengan nuansa cinta. Greatest Love of All dari Whitney Houston. Membuka kebersamaan kita dalam Smart Happiness di kesempatan hari ini. Semangat pagi untuk Anda semuanya, semangat hari Jumat, semangat hari penuh cinta untuk Anda. Dan bersama-sama dengan saya, sudah ada Dewa Cinta nih. Narasumber kita ada Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Penuh cinta. Full of love ya. Ya, full of love ya. Baik, di belakangnya Pak Arfan itu kan gambaran tentang buku terbarunya Pak Arfan ya, Love is the Betul. Answer ya. Iya. Baik, tapi kan lagi-lagi bicara tentang cinta itu kan nggak cuma sekedar getaran-getaran asmara aja, itu ya itu cuma ya itu satu hal gitu ya, tetapi lebih luas lagi ya Pak Arfan ya. Betul Nah, sekali, Mbak Ola. bicara tentang cinta, pagi ini kita mau mengajak kita semuanya semua di sana termasuk saya loh ya. Ini bahasan yang jujur aja selama beberapa bulan ini menjadi perenungan yang sangat dalam sekali ya buat saya pribadi gitu kan, dan bahkan dalam beberapa hari itu seperti mengemuka luar biasa, how to love yourself begitu. Dan ya itu topik yang akan sangat membuka banyak hal di dalam diri kita. Tetapi sebelum ke topik, Pak Arfan, dari lagunya Pak, silakan di bagian mana Pak Arfan ingin memberikan penekanan terlebih dahulu, atau mungkin ada bagian dari kalimatnya, liriknya yang itu kok kayaknya mewakili atau pas kali. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Jadi judul topik kita pada hari Jumat yang indah ini adalah How to Love Yourself. Nah, ketika sedang mempersiapkan talk show ini kan seperti biasa saya selalu cari lagu kan gitu ya. Iya, Ada banyak sekali tuh lagu mengenai cinta, khususnya mengenai love yourself. iya. Tetapi ternyata tidak ada yang seindah lagu ini gitu. Oke. Gitu ya. Iya, Ini iya. kalau Justin Bieber denger, mudah-mudahan nggak marah ya. Karena lagunya judulnya pas banget ya, Love Yourself ya Pak Ya. Arfan ya. Justin Bieber juga pasti akan setuju kalau dia mempelajari lagu ini ya. Syairnya Gitu ya. ini lagu lama, tapi bagi saya ini sebuah lagu yang everlasting gitu ya, yang selalu cocok di segala zaman gitu. Dibawakan dengan sangat bagus sekali oleh Whitney Houston ya. Dan Whitney Houston ini yang paling bagus sebetulnya membawakan lagu ini, karena lagu ini ada beberapa oktav gitu Mbak Ola. Ya, ini agak susah nih. Lagunya sampai 3 atau 4 oktav gitu. Dan Whitney Houston ini bisa membawakan lagu sampai 5 oktav dia masih sanggup gitu. Ya. Jadi dia saya kira penyanyi yang paling cocok untuk membawakan lagu The Greatest Love of All ini. Ya, lagu karya Linda Creed ini. Saya bacakan syairnya ya Mbak Ola, tapi ini Silakan. agak panjang ya, karena Silakan Pak Arfan. syairnya bagus-bagus semua ini masalah ini ya. Jadi saya tidak bisa memotong hanya bagian-bagian tertentu. Dia bilang begini, I believe the children are a future. Aku percaya anak-anak adalah masa depan kita. Teach them well and let them lead the way. Ajari mereka dengan baik dan biarkan mereka memimpin. Show them all the beauty they possess inside. Nah, ini penting sekali nih nanti untuk love yourself. Show them all the beauty they possess inside. Tunjukkan pada mereka semua keindahan yang mereka miliki di dalam. Inner beauty-nya. Tunjukkan itu. Ini untuk membangun yang namanya self-love, Baola ya. Give them a sense of pride. Nah, ini juga. Ya, berikan mereka sebuah rasa bangga. Ya, to make it easier, let the children's laughter remind us how we used to be. Ya, supaya lebih gampangnya, biarkan tawa anak-anak kita mengingatkan kita bagaimana kita dahulu. Ya, karena kita juga dulunya adalah anak-anak. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfill my needs. Semua orang mencari hero, ya, mencari pahlawan. Orang-orang membutuhkan seseorang untuk dihormati. Aku tidak pernah menemukan orang yang memenuhi kebutuhanku. A lonely place to be, and so I learn to depend on me. Tempat yang sepi, jadi aku belajar untuk bergantung pada diriku sendiri. Jadi sebetulnya ini bagus sekali ya. Jadi dia bilang ada banyak orang yang hebat di dunia ini, tapi aku tidak ketemu orang yang
benar-benar aku cari memenuhi kebutuhanku. Karena yang memenuhi kebutuhanku itu sesungguhnya hanya aku, dia bilang gitu. Ya, and so I learn to depend on me. Kemudian, I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Sudah lama aku memutuskan untuk tidak pernah berjalan dalam bayang-bayang seseorang gitu. Jadi ini harus menjadi diri sendiri intinya. Mencintai diri sendiri, menjadi diri sendiri, nggak berada di bawah bayangan orang lain. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. Jika aku gagal atau mungkin aku berhasil, setidaknya aku akan hidup seperti yang aku yakini. No matter what they take from me, they can take away my dignity. Ya, tidak peduli apapun yang mereka ambil dari diriku, ya mereka bisa ambil semuanya gitu, tapi mereka tidak akan pernah bisa merampas harga diriku. Wah, ini kan bagus sekali nih. Ya, they can take away my dignity. Mereka tidak akan pernah bisa merampas harga diriku. Ya, because the greatest love of all is happening to me. Ya, I found the greatest love of all inside of me. Karena cinta terbesar dari semuanya itu terjadi pada diriku. Dan kutemukan cinta terbesar di dalam diriku. The greatest love of all is easy to achieve. Nah kan, kadang-kadang kita berpikir ini sesuatu yang rumit, sesuatu yang susah gitu ya. Padahal ini sangat mudah dicapai, dia bilang gitu. Caranya gimana? Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Belajar mencintai dirimu sendiri, itulah cinta terbesar dari semuanya. Wah. Luar biasa lagu ini. Saya nggak berani memotong satu kata pun ya. Ya, 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 ya. Karena saling terkait satu dengan yang lainnya ya. Jadi Ya, di depan, kalimat di tengah, itu artinya menjadi satu kesatuan yang utuh ya, Pak Arfan betul. ya. Baik, Luar biasa lagu ini. Ya. luar biasa. Lagu ini sekaligus juga membuka kebersamaan kita, Smart Listener ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut di part yang kedua ya. Tetapi satu pertanyaan dulu gitu ya untuk kita semuanya dan menjadi perenungan. Saya tuh suka merasa gini, kalau setiap kali nih saya merenungkan sesuatu apa ya, berpikir deep inside gitu ya, kayak merenungkan sesuatu yang sangat sangat mendalam gitu, saya suka bertanya-tanya, ini mau jadi topik apa nih? Ternyata begitu ke Pak Arfan memberi informasi bahwa kita mau membahas mengenai ini, ada saya bilang gini, aduh, aku banget banget nih. Perenungan yang sangat dalam sekali. Nah, pertanyaannya Smart Listener, apa tandanya atau bukti Anda ya yang Anda rasakan bahwa Anda tuh mencintai diri Anda sendiri? Silahkan ya, boleh share obrolan itu atau catatan Anda atau pendapat Anda ke 0812 11 12 959, sekali lagi ke 0812 11 12 959, atau juga bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM. Sementara Anda coba merenungkan sebentar ya, dan kemudian tadi kelewat mungkin lirik yang disampaikan oleh Pak Arfan dan ingin dengar ulang, kami jeda sebentar ya untuk beberapa informasi, kami kembali sesaat lagi. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami sambung obrolannya. Ini mari kita masuk mendalam ya. Masih ingat nggak sih, itu mungkin kayaknya di akhir tahun 2017 atau awal 2018 ya, buku Bapak Love is the Answer terbit pertama kali 2018 ya Pak ya? 2018 betul, Mbak Ola. Ya, Ya. 2018 kalau tidak salah Februari waktu itu ya, kita agak nekat waktu itu, modal nekat Smart Listener, kami membuat sebuah acara yang orang banyak mempertanyakan. Emang ada yang mau datang ngomongin cinta gitu, bener gak Pak Arfan? Bener ya? Betul betul ya. Dan saya dengan segala keyakinan ya, meyakinkan teman-teman bahwa kita akan berhasil mengerjakan ini. Kita mengadakan acara waktu itu, seminar tentang Love is the Answer ya Pak ya, Betul bahwa ya. cinta adalah jawaban. Mungkin kalau ada di antara Anda yang hadir waktu itu di ruangan auditorium di BINUS ya, waktu itu Ya. di FX kalau tidak salah ya. Itu pertama kali buku ini kami perkenalkan kepada Anda, dan ya kita kagum luar biasa ya Pak Arfan ya, karena banyak orang yang datang dari luar kota ya Pak. Betul Masih ingat betul nggak, Pak? betul. Datang Dari dari Aceh, Padang ya Pak. dari Dari Banjarmasin, dari Balikpapan, luar iya, biasa.
Itu datang dari Balikpapan, dari Lampung, dari Lampung Palembang gitu. ya. Betul, Jadi betul. waktu itu smart listener eh, kita mempertanyakan kenapa cinta itu menjadi jawaban. Nah, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Pak Arfan, mencintai diri sendiri ini kan seperti kayak tidak populer begitu ya. Ya, Jarang dibicarakan dan kita sendiri pun jarang merenungkan itu karena kita sibuk dengan ini mencintai. Nah, menurut Pak Arfan apa faktornya? Apakah karena orang tuh berpikir ya udah kan kalau udah diri kita ya udah melekat otomatis kita tuh mencintai gitu. Apakah anggapan-anggapan itu atau karena faktor apa? Kalau menurut pengamatan Bapak, silakan Pak Arfan. terima kasih banyak Mbak Ola ya. Mencintai diri sendiri itu tidak populer karena seringkali dianggap sebagai sebuah tindakan yang egois gitu. Mhm. Mhm. Ya, jadi Narsis gitu ya. narsis gitu ya, egois, mementingkan diri sendiri gitu ya, dan tidak mementingkan orang lain. Sesungguhnya ini yang ingin kita luruskan gitu Mbak Ola ya. Mhm. Jadi mencintai diri sendiri itu sesungguhnya adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita bisa mencintai orang lain gitu. Betul. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Dan orang yang tidak bisa mengasihi diri sendiri tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Tidak Mhm. akan pernah. Mhm. Jadi bayangkan saja kalau kita karena kita tidak mengasihi diri sendiri, ya kita kurang istirahat, kurang tidur, ya kan, kurang makan yang bergizi, ya kurang olahraga misalnya gitu ya. Pada akhirnya kan kita juga tidak bisa melayani orang lain kan. Betul. Betul. Gitu. Jadi tindakan mengasihi diri sendiri sesungguhnya adalah tindakan pertama sebelum kita bisa mengasihi sesama gitu. Jadi istilahnya itu love yourself first. Ya, love yourself first gitu. Ya. Mhm. Jadi Mhm. mustahil lah kalau ada orang yang bilang saya mengasihi orang lain tapi dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri itu sesungguhnya sesuatu yang tidak akan berlangsung lama gitu Mbak Ola. Tidak akan langgeng tindakan seperti itu. Mhm. Mhm. Jadi banyak orang menganggap ini sebagai sebuah tindakan egois dan apa yang nggak penting yang nggak perlu begitu. Nah, Iya, mari kita sedikit coba mengupas sebenarnya cinta itu apa sih Pak Arfan ya kan? Ini yang seringkali juga uh, tolong kami diingatkan, cinta ini adalah perasaan deg-degan. Saya kalau ketemu sama pria itu ganteng, luar biasa atau cantik, ya, luar ya. biasa, saya jadi ini. Lah terus kalau kepada diri sendiri, masa saya deg-degan sama diri saya sendiri gitu kan ya? Gimana Pak Arfan? Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan ini mewakili pertanyaan banyak orang ya. Banyak orang yang ketika bicara cinta itu yang dimaksud adalah cinta yang kaitan dengan asmara, hubungan pria dan wanita, cinta birahi, yang dalam bahasa Yunani dia dikenal dengan istilah Eros. eros, betul ya. Itu. Padahal dalam bahasa Yunani saja itu ada berbagai macam jenis Ya, cinta. Ya, ada ya. yang namanya agape, ada yang namanya storge, ada yang namanya philia dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak sekali gitu jenis-jenis cinta. Nah, salah satunya yang paling populer adalah yang berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita. Itu yang paling populer. Tapi yang Mhm. paling universal sesungguhnya adalah hubungan kita dengan sesama manusia gitu. Bahkan yang lebih universal lagi adalah hubungan dengan sesama makhluk gitu. Itu sudah lebih universal lagi ya. Kalau orang Islam itu bilang rahmatal lil alamin gitu. Ya, Rahmat ya. bagi semesta alam gitu. Teman-teman kita yang beragama Buddha itu mengatakan apa? Semoga Semua makhluk semua berbahagia. makhluk berbahagia, iya. Mhm. Jadi udah mikirin itu bukan hanya mikirin manusia tapi dia mikirin sapi, mikirin kambing, ya mikirin jangkrik, Tanaman-tanaman, bunga-bunga, kucing, pohon gitu. tanaman, pohon gitu ya. Semuanya dipikirin. Ya. Ya, jadi semoga setiap makhluk, semua makhluk berbahagia. Nah, itu artinya itu cinta itu sudah berkembang menjadi sesuatu yang sangat besar dan sangat universal dan sifatnya bukan lagi mengharapkan balasan ya, tetapi sifatnya giving, memberi, hanya memberi gitu. Itulah cinta yang universal. Kalau cinta birahi itu cinta yang ingin mendapatkan balasan gitu. Ya. Dan ketika kita tidak mendapatkan balasan, muncullah lagu-lagu itu. Itu kan lagu-lagu itu kan banyak yang bermunculan tuh. Lagu Ya, orang yang cintaku bertepuk sebelah tangan gitu gitu. gitu. Nah, kalau cinta yang agape ini cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan gitu. Dia akan selalu diinginkan oleh siapapun di dunia ini. Ya, Itu ya, Mbak. ya.
Baik. Nah, kalau begitu sebenarnya ketika kita mencintai diri sendiri kan ada istilah atau ada kalimat yang seringkali mengatakan begini ya Pak Arfan. Cobalah untuk mengenali diri. Cobalah kemudian menerima segala kekurangan. Tapi kita pernah bicara gitu kan. Kalau kita cuma sekedar menerima, kita tuh kan jadi nggak berkembang. Kita nggak flourish begitu. Kita nggak berusaha untuk mendorong diri kita menjadi versi yang terbaik diri kita begitu. Ya, Kalau begitu sebenarnya rupa dari mencintai diri sendiri itu seperti apa sih begitu? Pak Arfan silakan. very good question. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Em, Acceptance itu hanyalah awal, Mbak Ola. Oke, bukan seterusnya Menerima. ya gitu ya. Ya, itu baru pintu masuk tuh. Itu Ya. baru pintu masuk ya. Jadi menerima dulu sih, betul. Awalnya kita adalah acceptance, ya. Dan ciri orang yang acceptance, kita juga harus tahu apa cirinya orang yang acceptance, ya. Karena banyak sekali orang yang bilang, aku menerima diriku apa adanya, tetapi sesungguhnya perilakunya berbeda dengan apa yang dia katakan. Apa tanda bahwa kita sudah acceptance? Mbak Ola tahu nggak nih kalau saya tanya mewakili smart listener nih, apa tanda bahwa kita sudah acceptance? Tanda aku nyaman dengan diri sendiri itu termasuk ketika di depan orang gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya kalau orang memberikan pujian atau apa gitu ya, kita nggak mengatakan enggak lah apalah saya ini gitu-gitu Ya, enggak ya, gitu ya. gitu ya. Ya kita kita mengucapkan terima Terima kasih kasih, ya terima atas kasih. apresiasinya. Udah sedemikian begitu, nggak yang lantas mengatakan apalah aku ini. Ya. Terus kalau misalkan kita patati, iyalah aku memang adalah wanita yang paling menderita di seluruh dunia. Ya, ya, ya. Seperti Nah, itu sih Pak Arfan yang sebatas ini saat ini yang aku pahami gitu sih Pak betul, Arfan. betul ya. Satu tanda yang paling clear, yang paling terang benderang bahwa kita menerima diri kita apa adanya adalah kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Mm-mm. Oke. Jadi selama kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain, saya pingin seperti dia, saya pingin jadi kayak dia, nah seperti itu ya. Itu tanda bahwa kita belum menerima diri kita sendiri gitu. Mhm. Atau kalau misalnya kita berkaca gitu ya, kita ngaca di cermin gitu, ini namanya mirror exercise gitu ya. Mhm. Apa yang kita lihat tentang diri kita sendiri? Apakah kita bisa betul-betul menerima diri kita? Mulai dari secara fisik ya. Secara fisik ini misalnya hidung saya kurang mancung nih, misal begitu kan. Coba kalau hidung saya itu mancung seperti siapa begitu, misalnya begitu. Ya. Itu juga sebuah tanda bahwa kita masih belum menerima diri kita sepenuhnya gitu. Karena saya yang paling ganteng itu ya saya yang seperti ini gitu. Mhm. Mbak Oke. Ola yang paling cantik yang Mbak Ola yang seperti itu gitu. Ya, bukan Arfan Pradiansa yang hidungnya tahu-tahu mancung sekali gitu ya. Matanya kemudian belok sekali gitu ya. Bukan seperti itu gitu. Jadi ketika kita masih coba hidung saya lebih mancung nih gitu ya, atau coba mata saya lebih lebar gitu. Coba kalau alis saya itu lebih tebal gitu ya. Nah itu tandanya kita masih comparing ourselves with others gitu ya. Dan itu tanda bahwa kita sesungguhnya belum acceptance, belum menerima diri kita sendiri. Jadi itu Mbak, tanda pertamanya itu adalah itu. Dan pintu masuknya adalah acceptance, Mbak Ola. Oke, tapi kenapa ada banyak orang yang akhirnya kayaknya terjebak kepada jebakan acceptance tadi tuh, Pak Arfan gitu kan? Ya udah, terimalah aku ini apa ada aku seperti kayak gini gitu, nggak usah protes-protes. Akhirnya kan ada yang seperti itu ya, Pak Betul, Arfan betul. ya. Nah, Iya, itu kalau menurut Pak Arfan jebakan menerima diri ini menerima diri itu tuh juga perlu diwaspadai jadi sebuah jebakan nggak sih kalau menurut Pak Arfan ya? betul sekali, betul sekali. Itu seringkali menjadi jebakan bagi banyak orang yang awalnya dia berpikir begini, ya habis kalau saya pingin hidung saya lebih mancung atau pingin mata saya lebih lebar gitu, terus saya jadi apa nantinya? Kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kan wajah saya tetap begini-begini aja. Ya sudah terima saja kan, seperti itu kan. Jadi menerima itu ternyata belum merupakan tanda bahwa Anda bersyukur. Menerima itu adalah karena kepasrahan, karena saya nggak bisa jadi yang lebih bagus dari ini memang gitu. Atau kalau misalnya pun saya mau operasi, misalnya kan di dunia ini kan banyak operasi ya, operasi apa namanya wajah ya, misalnya orang-orang di Korea Selatan itu banyak operasi wajah itu, Mbak Ola, Betul. sehingga akhirnya dia jadi bintang film yang cantik-cantik dan keren-keren gitu ya. Bahkan itu hadiah seorang anak gitu kalau dia ditanya sama orang tuanya,
dia ulang tahun yang ke-17 gitu ya. Kamu mau dapat hadiah apa? Oh, aku Operasi ingin plastik. plastik ya gitu. Sampai Iya, segitunya gitu ya. iya. Nah, tapi kan kalau saya juga tidak punya uang, ya tidak punya kemampuan untuk operasi plastik, terus saya mau ngapain? Apa saya mau ngomel-ngomel? Mm-mm, Ngomel-ngomel nanti saya hanya akan jadi frustrasi sendiri kan? Ya mm-mm, sudah, daripada seperti itu, maka langkah yang akan saya ambil adalah apa? mhm. Terima saja, Ya, terima saja, ya. Nah, itu jadi menerima itu sebetulnya adalah karena ketidakberdayaan gitu. Yang oke. seringkali terjadi, acceptance itu karena powerless, karena ketidakberdayaan gitu. Itu yang Kan karena salah ya, bersyukur. yang harus Iya. diluruskan itu ya, Pak Arfan ya. Nah, Oke. karena itu acceptance ini nanti saya bilang tadi baru titik awal. Kita harus lanjutkan ini acceptance ini dengan langkah berikutnya. Baik. Langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya kita jeda sebentar ya. Oke. Sambil Anda boleh kasih tanggapan, apakah Anda termasuk saat ini ya, Anda sudah mencintai diri Anda sendiri? Tandanya apa kalau Anda mencintai diri Anda sendiri gitu kan? Eh, apa buktinya deh? Boleh cerita, boleh sharing ke 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih kita bersama-sama kembali ya, dan Anda bisa ikut berbincang atau memberikan tanggapan, memberikan pendapat. How to love yourself ini rasanya keterampilan yang perlu kita juga artinya tajamkan begitu. Seringkali kita mungkin sangat memberikan perhatian fokus banget kepada pekerjaan, kepada bisnis, kepada semua pihak atau orang-orang yang ada di luar diri kita. Tapi kita suka lupa nih ya untuk memberikan perhatian kepada diri sendiri ya kan, memperhatikan kesehatannya, asupan gizinya dan sebagainya. Sampai baru sadar nanti ketika kita sakit atau kita kenapa-kenapa begitu. Nah, Smart Listener, Anda sendiri, apa buktinya kalau Anda itu sudah mencintai diri Anda sendiri? Silakan boleh di-share ke 0812 11 12 959. Pak Arfan sudah ada tanggapan, kita bacakan beberapa tanggapan sebentar sebelum kita masuk ke langkah yang berikutnya setelah acceptance ya, Pak Arfan ya. Ya, bola. Oke, dari Mas Doni di Surabaya yang mengatakan gini, Pak Arfan, memang mencintai diri sendiri itu harus di apa ya diungkapkan ya katanya seperti itu. Kan toh diri kita ini kan sudah melekat sama diri kita. Kemanapun kita ini kan sudah apa namanya bersama-sama begitu ya. Sementara tugas utama kita bukannya kita tuh sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat katanya buat banyak orang gitu. Itu dari Mas Doni. Lalu kemudian ada dari Palu Kito yang bergabung bersama dengan kita. Pak, selamat pagi Pak Arfan dan Mbak Ola. Saya sangat mencintai diri saya sendiri, terutama setelah saya melewati masa-masa berat serangan jantung katanya begitu ya. Oh. Kok sadar katanya gitu. Selama ini saya memacu jantung saya luar biasa dengan bekerja nyaris tidak ada liburnya katanya seperti itu. Jadi kalau sekarang saya banyak me time ya seperti yang disarankan oleh Pak Arfan Pradiansyah. Itu salah satu bukti Oke. saya mencintai diri sendiri. Silakan Pak Arfan mungkin ingin menanggapi Pak Doni dan juga Pak Lukito. Ya, terima kasih banyak, Bola. Ini dua pertanyaan yang bagus-bagus ya. Saya mulai dari Pak Doni ya di Surabaya. Jadi, apakah mencintai diri sendiri itu harus kita ungkapkan? Harus, harus. Jadi Itu. kita itu sama diri sendiri itu harus ngomong gitu, kayak kita sama body kita gitu. Kita ngomong gitu. Ya, misalnya Mbak Ola bisa mengatakan, terima kasih Ola, kamu sudah baik sekali hari ini, misalnya ya. Kamu sudah berolahraga dan membuat tubuh menjadi segar bugar gitu. Jadi kita harus ungkapkan itu rasa terima kasih. Terima kasih kamu sudah membawakan talk show ini dengan bagus sekali, misalnya begitu ya. Kita harus ngomong sebagaimana kita ngomong sama Orang orang lain. lain. Perlakukan diri sendiri itu sebagaimana Anda memperlakukan orang lain. Betul. Ya, termasuk memberikan apresiasi, memberikan ucapan terima kasih, memberikan tepukan di bahu. Saya kalau selesai sesi motivasi ya di panggung ya baik itu panggung yang besar maupun panggung yang biasa gitu, saya selalu memberikan tepukan di bahu. Good job Arfan, gitu ya. Good job. Kamu hebat siang ini. Wah, gitu. Gitu. Kamu hebat siang ini.
Mau aku traktir makan apa kamu? Makan sendiri, iya. Iya, iya. Nikmati gitu. Celebrate yourself. Celebrate yourself. Banyak orang yang lupa begitu ya. Dan tadi Pak Doni mengatakan, bukankah yang paling baik adalah orang yang memberi manfaat bagi sesama manusia? Betul, Pak. Tapi bagaimana mungkin kita bisa memberi manfaat kepada sesama manusia kalau kitanya tidak menyayangi dan mencintai diri sendiri? Jadi saya itu, contoh saja saya misalnya ya, mau sesi motivasi itu saya selalu tidur yang cukup, makan yang enak, yang bergizi, gitu ya, olahraga, gitu ya, dan menjaga suasana hati saya tetap nyaman, gitu ya. Salah satunya adalah saya kalau 2 jam sebelum sesi motivasi itu tidak bisa dihubungi, Mbak Ola. Mm-mm. Nggak Mm-mm. bisa dihubungi. Jadi kalau katakanlah saya jam 10 nanti mau sesi motivasi nih, Jam 8 berarti sudah nggak bisa dihubungin sedang saya. sangat ini ya, Ya, menghayati ya gitu ya. handphone akan saya silent dan Silent. matikan gitu ya. Ya. Supaya apa? Karena saya menyayangi diri saya sendiri. Ya, menyayangi diri itu bukan hanya terhadap sesuatu yang bersifat fisik, tetapi juga sesuatu yang bersifat non fisik. Seperti apa? Pikiran. Ini kan pikiran ini banyak berdatangan lewat handphone kan, Betul. lewat WhatsApp group kan gitu ya. Jadi selama 2 jam itu saya akan sterilkan pikiran saya supaya saya betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk sesama. Karena saya dibayar mahal kan seperti itu untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi saya menyayangi diri sendiri dengan tidur yang cukup, makan yang enak, olahraga, tidak stres, semata-mata untuk menyayangi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, yang egois adalah ketika kita menyayangi diri sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Hmm. Hmm. Itu egois. Tapi kalau kita menyayangi kita sendiri, memanjakan diri kita sendiri demi untuk pelayanan kepada sesama, itulah yang namanya memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi sesama manusia, gitu. Melayani sesama manusia. Hmm. Itu untuk Pak Doni ya di Surabaya, Mbak Ola ya. Hmm. Satu lagi ini Pak Lukito, serangan jantung, betul. Ini terlalu kerja overwork, ya, Ya. overwork, kerja tanpa henti. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri. Mungkin maksudnya tadi kerja tanpa henti itu kan karena sudah ditunggu klien kan gitu ya. Sudah ditunggu klien, jadi begadang nih. Mbak Ola juga saya lihat juga sering begadang. Bahkan tidur di kantor kan begitu. Demi melayani klien. Tetapi pertanyaannya, hati-hati. Hati-hati. Ya, orang-orang yang berniat baik untuk melayani klien tapi lupa untuk menyayangi dan merawat diri sendiri, satu ketika akan kena feedback dari alam semesta, feedback dari tubuh kita. Karena Ya. tubuh kita itu diciptakan oleh Tuhan itu sesungguhnya penuh dengan mekanisme umpan balik. Dia akan memberikan umpan balik. Ya. Kitanya yang kadang-kadang tidak eh, menangkap itu. Ya. Udah capek nih gitu, sudah capek, dipaksa terus bekerja. Bahkan ada orang ya, Mbak Ola, beberapa tahun lalu 2 hari 2 malam tidak tidur karena lembur, akhirnya dia overwork sampai meninggal, Mbak Ola. 2 hari 2 malam tidak tidur. Jadi hati-hati gitu dengan yang namanya istirahat. Tubuh kita itu sudah diciptakan Tuhan selalu memberikan reminder kepada kita. Sudah sudah dari sananya begitu, memberikan reminder, ayo kamu udah capek, ayo istirahat, jangan dipaksa. Kamu ingin melayani orang lain, tapi kamu lupa sama rumus bahwa melayani orang lain itu nomor 2. Yang pertama itu Nomor adalah satu adalah melayani diri diri sendiri. sendiri. Karena kalau kamu tidak benar dalam melayani diri sendiri, kamu juga tidak akan benar dalam melayani orang lain. Bisa sih bisa, tapi jangka pendek, jangka panjangnya kamu akan menderita. Ya. Itu Mbak Ola. Jadi mencintai diri sendiri itu sangat penting. Makanya kita angkat ini menjadi topik di Ya. pagi hari ini untuk mengingatkan kita. Karena banyak orang yang beranggapan mencintai diri sendiri itu tidak populer karena itu dianggap sebagai tindakan yang egois dan narsisis gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, baik. Pak Arfan, saya sih sudah bertobat kok, Pak. Oh gitu ya, Iya, alhamdulillah gitu. Iya. sudah sangat bertobat dan aduh banyak hal yang ya sama benar yang disampaikan oleh Pak Arfan ya. Tubuh pada akhirnya memberikan umpan balik feedback begitu. Dan saya ya sudah dalam pertobatan gitu ya. Jadi Dan salah tidak salah satu ininya adalah know your limit, Mbak Ola. ya betul. Ketahui batas Anda itu. Itu salah satu cara mencintai diri sendiri. Betul. Baik, Pak Arfan, kita masuk ke tadi ya. Kan setelah kita kemudian menerima diri sendiri, saya masih ingat
bahwa pernah Pak Arfan mengatakan kalau kita mungkin nggak sih nggak membandingkan diri dengan orang lain, kayaknya nggak mungkin ya. Ya, Tapi ya. tujuan kita membandingkan ini bukan untuk kemudian kita jadi fokusnya kepada orang, tapi fokus adalah untuk membangun yang di dalam begitu. Nah, apa nih langkah yang berikutnya setelah kita acceptance, setelah menerima? Apakah kemudian langkah berikutnya adalah improvisasi atau seperti apa? Pak Arfan, silakan. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Sebelum masuk ke sana, membandingkan ini harus kita bedakan, Mbak Ola. Ada yang namanya benchmark. Mhm. Benchmark is okay, Ya. gitu. Yang salah adalah kalau kita ingin jadi seperti dia. Mhm, Nah, mhm. ini tolong dibedakan. Contoh misalnya begini. Misalnya Mbak Ola melihat siapa? Misalnya host sebuah talk show di Indonesia, misalnya yang paling oke menurut Mbak Ola siapa? Hmm, Najwa Shihab. Nah, Najwa Shihab, ya misalnya begitu ya, contoh itu ya Najwa Shihab. Kalau yang namanya benchmark itu adalah saya ingin melatih nih, oh kayaknya nih kalau Najwa nih begini gini gini gini, ini ada keahlian dia dalam nyecer gitu ya, ngejar pertanyaan, terus kalau para politisi itu kan suka pada ngeles gitu ya, kalau jawab kan ya, ya. selalu menjawab yang bukan yang ditanya, yang dijawab gitu, tapi dia bisa ngejar terus, nyecer terus gitu. Nah, kemudian Mbak Ola mengatakan, aku ingin belajar tuh gimana tuh caranya nyecer yang lebih halus, yang lebih enak supaya aku bisa mendapatkan istilahnya harta karun dari setiap pembicara yang aku temui, kan seperti itu. Nah, itu namanya benchmark. Jadi aku akan pelajari ya, Najwa cara dia nanya gimana sih, caranya dia ngejar gimana sih, caranya dia membalikkan pertanyaan kalau dikasih jawaban yang palsu, istilahnya jawaban palsu ya, gimana sih caranya? Aku akan belajar tuh. Itu namanya benchmark. Itu bagus, itu harus. Nah, yang salah adalah ketika membandingkan itu membuat kita jadi aku ingin seperti Najwa Shihab, nah gitu. Mhm, mhm, Nah, itu mhm. salah itu udah. Ya, Aku ingin seperti dia, gimana ya caranya aku bisa seperti dia, penampilan kayak dia, gaya ngomongnya kayak dia, itu udah salah itu. ya. Karena Karena setiap orang punya keunikan gitu ya, Pak Arfan betul, ya, betul. dalam Akhirnya nanti berdiri. Ya, Mbak ya. Ola nggak jadi siapa-siapa gitu karena Betul. jadi Najwa juga bukan gitu. Ya, Jadi Ola juga bukan. juga bukan. Ini siapa nih? Ya, Identitasnya dibilang nggak jelas. dibilang Ola bukan, dibilang Najwa juga bukan. Ini siapa nih sebenarnya ini orang Ya, gitu kan ya, bingung ya, kita gitu. ya. Nah, itu Mbak Wah, Ola. siap. Kalau begitu yang berikutnya setelah kita menerima diri ya, bukan tadi juga menerima itu kan hanya langkah awal, pintu awal begitu ya, Ya, ya. bukan seterusnya ya, gitu. Silakan, Kan Pak. bukan. Nah, setelah menerima, maka bagian berikutnya adalah menyukai. Hmm. Kamu suka nggak sama dirimu sendiri? Kamu Hmm. suka nggak sama penampilanmu dulu deh? Kamu suka nggak sama penampilan, wajahmu, perawakanmu? Kamu suka nggak? Oh, nggak suka, aku kurang tinggi, misalnya gitu. Oh, nggak suka, aku kurang putih, misalnya gitu. Nah, itu berarti berarti Anda cuma sampai di acceptance saja gitu. Hmm. Apapun yang diberikan oleh Tuhan, Anda harus menyukai. Apapun. Ya bahkan kan ada orang yang hanya diberi satu tangan itu. Saya pernah Nick tulis dalam buku saya itu. Fujivic ya, Nick Ya, Fujivic. Nick Fujivic ya. Dia bahkan bangga dengan tubuhnya. Dia bersyukur gitu. Ya, ada lagi saya lupa itu ya, seorang yang jadi pilot itu. Hmm. Hmm. Dalam buku saya ada itu, yang di buku Happiness Cafe itu ada seorang wanita yang dilahirkan tanpa tangan, nggak punya tangan sama sekali, tapi dia bisa jadi pilot, dan kemudian setelah dia terkenal menjadi motivator Mbak Ola, dan kemudian Hmm. ada banyak Hmm. orang yang menawarkan kepada dia tangan palsu, Iya. tangan palsu yang canggih lah gitu, bisa dipakai buat beraktivitas. Anehnya dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena dia menyukai dirinya, dia menyukai, oh inilah justru aku dengan kayak gini, aku punya keunikan. Justru Tuhan itu mengirimkan aku ke dunia ini, ya aku yang kayak gini ini gitu, supaya aku bisa beri inspirasi pada banyak orang. Iya, iya. Jessica Cox ya, Pak Arfan. Yes, ya itu yang selalu saya sebut. Jessica Cox ada di buku Happiness Cafe. Happiness, Orang nomor happiness satu yang cafe. saya sebut itu di buku Ya, Happiness ya. Cafe. Jessica Cox betul. Nah, itu menyukai gitu. Nah, nanti kalau sudah menyukai itu kita sudah masuk ke tahap yang berbeda dari sekedar menerima gitu. Iya. Barulah nanti kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mencintai, Baik. menyayangi.
Sampai di situ dulu, Pak Arfan. Nanti nih ya, kadar mencintai, menyayangi itu harus seperti apa? Kita sambung ya nanti di satu part yang terakhir, Smart Listener. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar juga melalui YouTube di kanal Smart FM. Kami jadi sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung bahasannya untuk satu sesi yang terakhir ya. Dan mudah-mudahan ini akan semakin memperbesar rasa cinta kita kepada diri sendiri. Harus diungkapkan kah? Tadi terjawab harus diungkapin gitu kan. Kapan terakhir kali Anda mengucapkan perasaan cinta Anda kepada pasangan? Mungkin apa bisa melakukannya dengan berbagai cara, kasih bunga, kasih coklat, ya ditulis di cermin atau apa gitu. Tapi kepada diri sendiri, kapan terakhir? Atau jangan-jangan belum pernah nih smart listener ya. Boleh kalau belum pernah dicoba begitu sampai di kantor, lihat di cermin di ruangan Anda atau di toilet gitu ya. Atau kalau di mobil bisa lihat di kaca spion ya, di atasnya itu. Lihat gitu kan. Lihat deh apa yang bisa Anda puji atau Anda apresiasi dari diri Anda sendiri ya. Silakan boleh disampaikan ke 0812 11 12 95 11. Sebelum kita ke WhatsApp, saya mau kembali menajamkan tadi bagian yang ketiga ya. Setelah kita menyukai, kita mencintai diri sendiri. Pak Arfan, saya pernah berjumpa dengan seseorang yang mengalami autoimun. Lalu kemudian karena autoimun, kulitnya ya bercak putih begitu ya. Dan terus kemudian kita lagi ngomongin soal ini persis memang belum lama ini gitu ya, sepekan yang lalu Pak Arfan. Ya sebelum kita ngebahas ini, lalu saya katakan kepada dia bercerita bahwa saya autoimun. Itu sebabnya saya menggunakan make up agak tebal untuk menutupi bercak-bercak putih yang muncul di bagian tubuhnya gitu ya, terus kemudian juga di bagian wajah ya yang sangat terlihat sekali di tangan dan sebagainya. Itu sebabnya saya seringkali berlengan panjang dan mempergunakan make up. Dan dia mengatakan, saya menutupi itu karena saya mencintai diri saya sendiri. Kenapa? Kalau cinta terus saya bilang ditutupi supaya nggak tersakiti dan nggak jadi bahan hinaan orang. Nah, ini saya mau tanya kepada Pak Arfan begitu ya. Apakah mencintai diri sendiri itu adalah melindungi dia dari rasa luka, rasa sakit ya yang mungkin kita dapat kalau dikomentarin orang gitu ya, atau anggapan yang mungkin muncul, atau seperti apa? Pak Arfan silakan. Ini contoh yang bagus sekali Mbak Ola ya. Sebelum menjawab contoh ini, saya juga ingin mengajak nih teman-teman untuk yang hari ini akan mengikuti workshop nih Mbak Ola. Ini hari ini ada workshop. Oke, Hari ya, Jumat dan Sabtu ini jam setengah ya. 9 sampai jam 11 kita ada workshop The Seven Laws of Happiness. Ya, selama 5 atau 6 jam nih selama 2 hari ini dan Anda mendapatkan buku juga The Seven Laws of Happiness. Bagi yang mau mendaftar masih sempat ini menit-menit terakhir, silakan teman-teman daftarkan diri Anda ke 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Dan bagi teman-teman yang ingin memesan buku Lita, silakan teman-teman ke Tokopedia Arvanpra ya. Untuk pemesanan sampai dengan akhir Oktober, 31 Oktober 2022, Anda masih berhak mendapatkan webinar gratis bersama saya. Oke, Ya. Baik, Mbak siap. Ola. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali tadi ini ya. Jadi, melindungi diri itu, apakah itu bagian dari mencintai diri kita sendiri? Yes, itu sangat jelas itu. Daripada saya menjadi hinaan orang, bahan tertawaan orang, bahan bisik-bisik orang, saya akan melindungi diri saya. Bukan berarti saya tidak menerima itu, tidak menerima kondisi autoimun itu. Ini dua hal yang berbeda ya. Dan ini harus ditanya sama yang bersangkutan gitu. Apakah Anda menyesali Anda mendapatkan berkah dan tanda petik yang namanya autoimun ini, atau mensyukuri gitu. Ya, kalau jawabannya adalah menyesali, berarti sebetulnya niat menutupi itu adalah karena belum menerima diri sendiri kan, merasa malu gitu. Tapi kalau sudah, oh ya aku sudah menerima ini apa adanya, memang inilah yang menjadi takdirku dan aku akan mencari makna di balik ini gitu. Tapi aku tidak mau loh akhirnya menjadi bahan tertawaan orang atau dikasihani orang, itu aku tidak mau misalnya begitu. Jadi aku
melindungi diriku. Itu adalah bagian dari love yourself, Mbak Ola. Oke, mencintai ya. Nah, Pak Arfan, kita seringkali menuntut orang lain untuk terima aku apa adanya, katanya gitu ya. Tapi tadi kan di depan sudah disampaikan, menerima itu hanya langkah awal dan bukan kemudian kita jadi terjebak. Nah, sebelum kalau begitu apa sih tadi tandanya sudah nggak membandingkan begitu. Nah, apakah kalau kita sudah mencintai diri sendiri, orang akan kemudian ya, orang akan mengatakan, Pak, kalau saya sudah mencintai diri sendiri, apa orang tuh juga mau mencintai saya gitu? Pak Arfan, silahkan. Belum tentu. Nah, ini Belum tentu dong. Gitu. ya. Kita mencintai diri sendiri itu bukan supaya orang mencintai kita, Mbak Ola. Bukan itu. Tangganya bukan ke situ istilahnya. Jalannya bukan ke situ arahnya. Kita mencintai diri sendiri supaya kita bisa mencintai orang lain. Mhm. Itu arahnya ke sana. Tangganya ke sana. Bukan kita mencintai diri sendiri supaya orang mencintai kita. Bukan. Itu menjadi salah kaprah kalau seperti itu. Ya. Karena yang terjadi nanti adalah kekecewaan gitu. Misalnya seorang istri yang sudah mencintai dirinya sendiri dalam pengertian memanjakan tubuhnya gitu, merawat kulitnya gitu ya, menata penampilannya dengan harapan suaminya akan mencintai dia. Ternyata suaminya malah berpaling ke orang lain gitu ya. Ini kan menjadi bumerang begitu pada akhirnya ya. Jadi itu sudah salah kaprah ketika kita merawat diri dalam rangka ingin dicintai atau disayangi atau dikagumi oleh orang lain. Kan banyak sekali tuh orang yang seperti itu. Merawat diri supaya dicintai, supaya disayangi, atau minimal supaya dikagumi oleh orang lain. Bukan itu intentionnya, bukan itu nawaitunya, bukan itu niatnya. Niat merawat diri, mencintai diri, menyayangi diri adalah untuk menyayangi orang lain. Ya. Jadi Ya. manfaat bagi orang lain. Jadi Oke. selalu dengan menggunakan kata me, bukan di. Ini jalurnya jalur me, Mbak, bukan jalur di. Dan Oke. kita itu memang jalur me, bukan jalur di. Ya, ya. Jadi artinya kita jadi ya ini seperti tadi Parvan, penting untuk kita luruskan banyak hal ya. Banyak orang yang kemudian berdandan, merawat diri, apa dan sebagainya katanya berharapnya supaya diterima dan dicintai gitu ya. Salah, salah, salah. Ternyata kita kecewa karena kita Ya, misalkan nggak dapat itu ya. ya, Padahal ya. kan saya sudah begini, apa kurangnya saya? Misalkan gitu ya, ada istri yang mengatakan, apa kurangnya saya? Saya sudah merawat diri, sudah begini, suami tetap selingkuh. Contoh, contoh, contoh gitu ya. Ternyata bukan itu. Kurangnya Lantas adalah niatnya, Mbak Ola. niatnya, benar tadi Pak Arfan mengatakan niatnya gitu. Kurangnya itu di niatnya, bukan di penampilannya. Penampilannya perfect, Iya, iya. niatnya kurang. Pak Arfan, lalu bagaimana nih korelasinya? Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Korelasinya ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, terus kita jadi bisa mencintai orang gitu. Itu bagaimana korelasinya? Mencintai orang itu artinya samakah kita menerima dia, lalu kemudian menghargai dia, menyayangi dia dan seterusnya begitu, Pak Arfan. Silakan. Very good question. Ya, ini pertanyaan bagus sekali dan saya yakin ini menjadi pertanyaan banyak orang juga, Mbak Ola ya. Jadi mencintai orang lain itu bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara otomatis setelah kita Mhm. mencintai diri sendiri. Oke. Itu yang seringkali orang juga salah nanti mengartikan. Jadi Ya. kalau saya sudah mencintai diri sendiri, maka langkah berikutnya saya akan langsung mencintai orang lain. Bukan, Mbak Ola. Itu tahap yang berbeda. Tidak akan terjadi secara otomatis seperti itu. Ada orang yang mencintai dirinya sendiri gitu, dan kemudian sampai dia dewasa, sampai dia tua gitu, sampai dia meninggal dunia lah katakanlah, dia tetap hanya mencintai dirinya. Dan dia belum naik kelas menjadi mencintai orang lain gitu. Jadi mencintai orang lain itu adalah pelajaran berikutnya gitu. Tapi sayangnya tidak semua orang mau menempuh pelajaran itu. Mhm, mhm, mhm. Itu Mbak Ola. Jadi tidak otomatis kalau saya sudah mencintai diri sendiri hari ini, kemudian besok dengan sendirinya secara otomatis saya akan mencintai orang lain. No, ada orang yang mencintai diri sendiri dan selesai sampai dia mati, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang berbeda ya. Orang-orang yang akhirnya menjadi orang yang egois, akhirnya menjadi orang Ya, yang narsis gitu. Karena ya. perjalanan mencintai diri sendiri itu tidak pernah selesai. Mhm, Tetapi mhm. orang-orang yang bahagia adalah memanfaatkan mencintai diri sendiri itu sebagai tangga pertama. Dan setelah itu dia kemudian belajar sesuatu yang baru. Oh ya, aku sudah mencintai diriku sendiri.
What's next? Apa pelajaran berikutnya? Mari sekarang aku mulai belajar melihat ke kanan dan ke kiri. Aku mulai belajar mencintai orang lain. Itu pelajaran berikutnya dan itu tidak secara otomatis. Anda harus mendaftarkan diri dulu. Daftarin diri dulu. Aku mau ikut kursus kedua nih. How to love others. Ya, baru daftar dulu, belajar dulu. Nggak langsung itu. Siap. Baik. Pak Arfan, kita janjian next pertemuan gitu ya. Kita akan bahas topik lain, apakah juga membahas cinta dari sudut yang berbeda. Tetapi Ya. pagi ini hal yang cinta, ya, hal yang fundamental gitu ya. Awalan itu sudah dibukakan dan diluruskan. Di bagian mana Pak Arfan ingin memberikan highlight sedikit sebelum kita tutup, silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi banyak orang yang mengatakan cintai orang lain. Cintai orang lain dulu, mencintai diri sendiri itu egois. Nah, ini kita ingin meluruskan. Rumusnya jangan pernah dibalik. Inilah rumus prinsip atau natural law, sunatullah. Love yourself first. Cintai dirimu dulu. Dirimu itu adalah amanah terindah yang diberikan Tuhan yang harus kamu jaga sampai akhir hayat. Rumahmu itu adalah tubuhmu ini, rumahmu ini kamu jaga sampai akhir hayat. Karena itu adalah amanah yang tertinggi yang dititipkan oleh Tuhan kepadamu. Itu Mbak Ola. Sayangi dia, rawat dia, Baik. cintai dia. Pak Arfan, terima kasih banyak pagi hari ini sudah diingatkan hal yang sangat fundamental yang bahkan kita luput, kita nggak menganggap itu penting untuk dibahas. Tetapi ternyata ini adalah sebuah bagian ruang yang sangat penting banget. Bahkan ini nggak akan, kita nggak bisa melakukan hal-hal besar di luar diri kita kalau kita nggak berawal dari sini, memperbaiki bagian yang ini ya. Pak Arfan, terima kasih, sehat-sehat. Love is the answer. Next time kita bahas bagian di dalamnya begitu ya. Sisi-sisi dari cinta ya. Baik, kami pamit. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, smart listener. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.